Selamat sore Tribuners, kembali lagi berjumpa dalam program Tribun Timur Update edisi Kamis 15 Januari 2026 bersama saya Fiorena Ciretno. Dan tentunya dalam program Tribun Timur Update kami menyajikan berita terkini dan juga faktual datangnya dari kabupaten ataupun juga dari kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya. Seperti di sore hari ini Tribuners, informasi mengenai kisah Saifuddin, korban PHK toko retail yang banting setir buka usaha roti di rumahnya sendiri. Untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Makmur dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Makmur. Selamat sore, Fiorena. Iya baik, rekan Makmur dapat disampaikan bagaimana hasil liputan anda dan juga bagaimana kisah dari seorang Saifuddin yang kemudian berhasil Anda temui baru-baru ini. Ya, jadi Saifuddin seorang mantan karyawan di salah satu toko retail besar di Indonesia, itu kemudian banting setir dan membuka usaha toko roti rumahan yang ada di Gang Damai, Kelurahan Balangbaru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dan usahanya ini telah berjalan sekitar 1,5 tahun atau mulai pertengahan tahun 2024. Saifuddin saat ditemui pada Rabu kemarin sedang mengaduk adonan di rumahnya dan ia dibantu oleh istrinya. Roti-roti yang dibuat Saifuddin ini adalah roti-roti yang dipasarkan di berbagai daerah di Kota Makassar dan juga di Kabupaten Goa. Saifuddin mengatakan modal modal awal dia sehingga memilih membuka usaha roti saat berhenti bekerja di toko retail karena memang dia punya punya kemampuan membuat roti berkat pengalamannya di toko retail tersebut karena dia berposisi sebagai juru masak di toko retail tersebut yang memang juru masak membuat roti itu, Yorena. Teman dari Saifuddin ini telah bekerja berapa lama mungkin di tempat kerja awalnya sebelum akhirnya di PHK? Ada informasi mengenai hal tersebut? Ya, jadi Saifuddin bekerja sekitar 25 tahun, itu diucapkan oleh Saifuddin. 25 tahun ia bekerja di sana, di toko retail. Dia menyampaikan ada 3 toko retail yang ia sempat menjadi bagian, menjadi karyawan. Dan selama 25 tahun itu ia pernah di berbagai posisi, tapi paling lama dia sebagai juru masak roti untuk eh, salah satu toko retail eh, yang membuka cabang bagian pemasaran roti atau penjualan roti. Ya itu Fioren. Baik, dan untuk usahanya sendiri yang kemudian dia kelola sendiri secara mandiri dinamai dengan nama apa dan apakah ada filosofi di balik pemilihan nama usaha tersebut? Ya, jadi Saifuddin menggunakan nama MJF Bakeri, di mana MJF ini adalah singkatan dari Muhammad Jafar yang merupakan ayah dari Saifuddin. Alasan memakai nama ayahnya ini, Saifuddin mengatakan karena banyak mendapat eh, nasihat, banyak mendapatkan pelajaran dan eh, memang dia menjadikan ayahnya sebagai sosok inspirasional dalam hidupnya. Sangat banyak makna yang tertanam dari ayahnya ini sehingga dia memakai menggunakan nama ayahnya untuk brand dari produk rotinya tersebut. Ada filosofi ataupun juga makna tersendiri dari pemilihan nama usahanya tersebut. Dan mungkin untuk lebih lengkapnya mengenai berapa banyak kemudian jumlah roti yang bisa diproduksi Saifuddin setiap hari dan dapat disampaikan juga ada varian apa saja nih yang kemudian dihasilkannya. Ya, jadi Saifuddin mengatakan bahwa jumlah roti yang diproduksinya setiap hari itu bervariasi bergantung
dari jumlah pesanan, jumlah orderan yang dia terima, dapatkan. Tapi dia mengatakan rata-rata dia setiap hari itu membuat roti sebanyak eh, lebih dari 150 buah, 150 pieces roti. Dan itu jika dikonversi menjadi bahan, ada sebanyak 5 kilogram bahan yang diolah, dibuat oleh Saipudin menjadi roti. Saipudin menjelaskan bahwa 1 kilo bahan adonan itu bisa menghasilkan 36 buah roti. Jadi ada 5 kilo rata-rata per hari dan 1 kilonya itu bisa menghasilkan 36 eh, roti. Saipudin mengatakan untuk waktu pembuatan ini bergantung bergantung dari banyak tidaknya pesanan. Jika semakin banyak, maka dia akan semakin pagi untuk mengolah dan mengaduk adonan. Dia mengatakan bahkan biasa hari dia sudah mulai membuat roti jika memang pesanannya saat itu membludak. Ya itu, Fir. Mengenai modal awal yang dikeluarkan oleh Saifuddin, ada di angka berapa? Saipudin menaksir modal awal yang dia keluarkan untuk usaha roti ini sebesar 100 juta rupiah, di mana dia menyebut 60 juta diantaranya itu untuk pengadaan alat-alat baik berupa mixer, alat pembakaran, dan segala segala peralatan masak lainnya yang diperlukan dalam hal pembuatan roti ini. Itu, karena. Baik, tadi mungkin kelupaan rekan Makmur untuk menjawab varian apa yang kemudian mungkin ada dihasilkan oleh Saifuddin dan mungkin yang paling diminati oleh masyarakat ada varian apa? Ya, jadi Saipudin mengatakan ada banyak varian yang dihasilkan, yaitu seperti roti coklat pisang, coklat keju, kemudian ada juga varian roti sosis, ada juga roti pisang keju, coklat keju, roti coklat saja, dan ada juga roti abon dan donat. Itu beberapa varian yang dibuat, dihasilkan. Dan ini pembuatannya ini menggunakan bahan-bahan diantaranya meliputi tepung, terigu, gula, eh, kemudian mentega dan alat-alat dan alat penyedap lainnya yang digunakan. Itu Fiorina. Iya, dan seperti apa harapan Saifuddin ke depannya terhadap usahanya MGF Bakery ini ataupun juga mungkin apakah bakerynya ini hanya untuk acara tertentu atau juga hanya dipasarkan di toko tertentu atau juga bisa untuk kegiatan-kegiatan mungkin? Ya, jadi Saipudin menyampaikan bahwa eh, prospek usahanya ini cukup bagus. Dia mengatakan keuntungan yang diperoleh ini cukup lumayan. Dan wilayah pasarnya ini sudah mulai berkembang, tidak cuma di sekitar rumah atau daerah-daerah terdekat di Balang Baru, tapi juga sudah menjangkau ke berbagai daerah di Kota Makassar seperti di Jalan Sunu, di Antang, bahkan di Kabupaten Goa itu sudah menjadi tempat pemasaran dari produk-produknya ini. Jadi ya ya optimis usahanya ini bisa terus berkembang dengan melihat prospek yang ada selama sekitar 1,5 tahun ini terhadap usahanya. Dan untuk pemesanannya ini Saipudin menyampaikan itu eh, melalui WhatsApp kepada nomornya Saipudin, yaitu di nomor 08135546 dan 8805. Itu bagi tribuners yang ingin memesan eh, roti atau merasakan bagaimana khasiat dari
roti buatan MGF Bakery. Ya, itu Fiorna. Oke, baik. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini, rekan Makmur. Jadi informasi juga ini untuk Tribuners ketahui bahwa ada satu kemudian usaha UMKM yang hadir di Kota Makassar atas nama MGF Bakery. Tadi juga sudah disampaikan oleh rekan Makmur untuk bisa menghubungi nomor telepon WhatsApp-nya. Ya, kemudian tadi juga untuk detail alamatnya sudah disampaikan di awal tadi, dan berikut juga kita akan tayangkan pernyataan dari owner MGF Bakery langsung, ada Saifuddin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Proses adonan timbang bahan. Menimbang ya Pak? Iya, menimbang bahan baku. Jadi semua bahan baku itu ditimbang sebelum Iya, semua sesuai dengan standar riset. Apa saja nih Pak bahan-bahan yang dipakai? Ada tepung, ada yes, improver, gula, ada juga telur, fresh milk, susu kental manis, butter sama garam. Kalau ini resepnya sendiri dapat dari mana atau bagaimana Pak? Ini resep juga memang, maksudnya resep dari, ya kan saya pernah lama bekerja. Ya. Oke Pak. Kayak waktu mati lampu. Sakit. Pembakaran semua ini bisa. Dia. Semua ini sudah sisi dan video. Oh, ini sama-sama dan katanya sama. Seorang main film beda-beda katanya. Iya. Ini harus sesuai takaran. Iya. Sisi. Ini contohnya.
Ini Habis contoh. Iya Pak, ini Pak usahanya mulai kapan dan kenapa memilih membuka usaha buat roti ini Pak? Saya mulai usaha setelah saya kena PHK. Iya. Kebetulan saya dapat modal. Kebetulan basic saya di situ di bagian bakery, Hmm. dan roti, makanya saya buka usaha. Tahun berapa itu di PHK dan di perusahaan apa itu Pak? Tahun 2024 Hmm. bulan Maret. Kerja di mana dulu itu Pak? Di 3 naungan Alfagуда Raba, Carrefour, dan Transmart. Dan itu memang di bagian Bagian bakery. memasak memang, Iya. juru masak memang di sana. Masak. Oh. Jadi Pak ini dimulai sejak 2004 Pak, 2024 Pak. Iya. Dimulai 2024. Kurang lebih sudah setahun 4 bulan. Saya berusaha. Berapa modal yang di 80 dengan asetnya 80. 80 juta Iya. yang dihabiskan? Iya, ya Rizka. Sama aset semua. Oh. Sama saya baru punya juga. Iya. Ini dari awal bagaimana proses pembuatannya ini Pak? Dari awalnya kalau proses pembuatan kita siapkan semua bahan bakunya, baru tiba satu-satu sesuai dengan standar resep, baru dimixer. Besar. Terus setelah itu Pak, Setelah itu didiamkan berapa menit di atas meja stainless untuk persiapan proses pembagian adonan, ditimbang satu-satu. ditimbang lagi satu-satu. Terus setelah itu Pak Kita bentuk sesuai dengan, dibentuk iya, sesuai dengan berapa rasa. beberapa rasa. Setelah itu baru di pembakaran, Iya, baru pembakaran, terakhirnya pembakaran baru di packaging. Setelah di di packaging. Apa-apa saja tuh Pak jenis-jenis roti yang dibuat? Kalau yang berpis banyak, termasuk roti coklat, coklat keju, pisang coklat, sosis, roti abong. Ada juga yang by pack atau family itu ya, jadi roti sobek, kombinasi. By family namanya, satu pack. Oh begitu. Dia baru roti itu. Masih banyak jenisnya kayak donat. Harga-harganya berapa nih Pak? Harga standar. Paling di bawah itu 3.000-an. Yang di atas berapa? 6.000. 6.000 ada 6.000. Iya, kalau yang by piece. Beda yang family. Ini dipasarkan di mana saja Pak? Atau dibawa kemana saja? Ada beberapa partner, misalnya orang kerjasama, diambil porsen. Warkop juga termasuk, ada beberapa warkop kita titip. Masyarakat sekitar sini juga Ada juga? ada juga banyak. Banyak juga. Oh iya. Di daerah Makassar saja tuh ada di daerah lain. Jalan Sunur, Rapotin, sama Antang, Nipa-Nipa. Kalau di luar Makassar mana Pak? Belum ada. Kalau mana ya? Di Goa enggak? Gua ada. Gua ada. Gua masih. Masih Goa. Ya ini Pak, dalam membuat ini dibantu siapa atau bagaimana Pak? Kalau urgent banyak pesanan, masih ada mantan staf saya, 2 orang. Sama kalau istri juga. Istri juga bantu. Istri juga bantu. Oh iya. Ini berapa lama pembuatan roti itu Pak, dan ini berapa lama pembuatan roti dan bahan-bahan apa saja itu yang tadi yang digunakan? Ya termasuk bahan inti kan tepung. Hmm. Itu bahan inti, itu bahan pokoknya tepung. Iya.
bater, gula pasir itu ya paling dominan dia. Yang lain kan berapa nih? Cuma 0, sekian. Banyak. Bapak bantu lagi. Berapa jumlah biji roti atau pieces roti yang dibuat satu hari atau rata-rata? Kalau 1 kilo itu kena 36 biji 30. kali. Saya bikin 5, kalau 5 kilo kali 5, 35 kali sekian. Berapa kilo satu hari biasa dibuat? Bisa 5 kilo. sampai 6 kilo. 5 sampai 6 kilo. Oh iya. Berapa lama itu Pak satu kali pembuatan begini? Pembuatan berat. Iya, roti. Malam waktu 1 jam lebih. 1 jam lebih lah. Iya. Bagaimana selama menjalani ini Pak? Selama 1 tahun lebih, bagaimana prospek keuntungannya lah, prospek usahanya ini? Di momen Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi hadir di Desa Bungin Timbe membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa. PLN UIP Sulawesi menyelesaikan pembangunan GI 150 kV Marisa dan SUTT Marisa GSM sebagai langkah strategis mendukung hilirisasi industri di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Infrastruktur ini memastikan pasokan listrik tetap andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara nyata. PLN UIP Sulawesi menanam 7.000 bibit mangrove di pesisir Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi pantai dari ancaman abrasi. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, PLN berharap aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jeneponto. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN UIP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN UIP Sulawesi merampungkan Gardu Induk 150 kV Marisa dan jaringan transmisi Marisa GSM. Infrastruktur ini menyalurkan listrik untuk kebutuhan industri di Kabupaten Pohuwato. Dengan pasokan yang lebih andal, aktivitas industri akan terus berjalan, ekonomi daerah meningkat dan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat sekitar. Kepedulian PLN terhadap kesehatan dan kenyamanan pelajar diwujudkan melalui program penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di sejumlah sekolah dasar Kota Makassar. Perbaikan MCK dan sistem air ini mendukung kegiatan belajar yang lebih sehat dan nyaman. Melalui program ini, PLN hadir mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak bagi para pelajar. Di tengah semangat Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi melaksanakan program penanaman mangrove sebagai langkah nyata menjaga ekosistem pesisir di Jeneponto. Selain mendukung keanekaragaman hayati, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman,
hijau dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.